Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang penjadwalan prosesor, FCFS, PSJF, NPSJF, HPRN, dan round robin. Penjadwalan CPU. Penjadwalan prosesor adalah suatu mekanisme yang esensial dalam sistem operasi yang bertanggung jawab menentukan bagaimana CPU dialokasikan untuk berbagai tugas atau proses yang bersaing untuk sumber daya tersebut. Algoritma penjadwalan digunakan untuk mengatur urutan eksekusi proses-proses tersebut dengan tujuan meningkatkan efisiensi, kinerja, dan responsivitas sistem. Algoritma penjadwalan CPU adalah serangkaian aturan sistem operasi yang menentukan cara CPU dialokasikan kepada proses-proses yang bersaing. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan responsivitas sistem dengan mengatur urutan eksekusi proses, mempertimbangkan karakteristik sistem, jenis beban kerja, dan keadilan antar proses. Algoritma tersebut bervariasi, mungkin memprioritaskan proses dengan durasi terpendek, memberikan setiap proses kesempatan secara bergantian, atau menggunakan rasio penalti untuk menentukan prioritas eksekusi. Jenis algoritma penjadwalan CPU. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan yang digunakan untuk mengatur urutan eksekusi tersebut, antara lain, yang pertama, first come first served atau FCFS, yang kedua shortest job first atau SJF, ada dua yaitu preemptive shortest job first atau PSJF dan non-preemptive shortest job first atau NPSJF. Yang ketiga highest penalty ratio next atau HPRN. Yang keempat round robin atau RR. Algoritma penjadwalan prosesor first come first serve atau FCFS adalah algoritma penjadwalan yang paling sederhana, di mana proses dieksekusi berdasarkan urutan kedatangan atau berdasarkan AT terkecil yang akan dieksekusi pertama kali. Langkah pertama penjadwalan prosesor FCFS yaitu dengan menjumlahkan lama proses atau BT dari P1 sampai P7 itu dijumlahkan, yaitu 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Jadi 27 ini kita buat 27 kotak. Kotak tersebut bernama Gantt chart. Langkah selanjutnya, untuk mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI, kita harus mencari terlebih dahulu saat mulai, saat rampung, dan lama tanggap dari proses tersebut. Dimulai dari proses yang pertama kali tiba atau AT yang terkecil di proses 1, yaitu P1. Di sini AT-nya 0, BT-nya 5. Terus kita lakukan pemprosesannya. Di sini ditandai dengan warna kuning di kolom kotak Gantt chart-nya. Kita pakai 5 kotak karena BT-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut, kita berhenti di sana, kita isi kolomnya. Saat mulainya atau ST, karena mulai dari 0, kita tulis 0. Saat rampung atau FT, karena berhentinya di 5, kita tulis 5. Nah, lama tanggap ini atau RT, cara mendapatkannya yaitu FT dikurang AT. Di sini di P1 FT kurang AT. FT-nya 5, AT-nya 0. 5 kurang 0 sama dengan tetap 5 ya. Lanjut kita ke proses yang kedua di P2. Karena tadi berhentinya di 5, jadi saat mulainya atau ST kita mulainya dari 5. Di sini di P2 BT-nya ada 3. Jadi kita ambil 3 kotak. Kita tandain dengan warna hijau. Baik, berhenti di 8. Saat rampungnya jadi kita tulis di sini 8.
Lanjut ke lama tanggapnya atau RT, yaitu 8 dikurang 1, FT kurang AT, sama dengan 7. Jadi lama tanggap atau RT 7. Selanjutnya di proses yang ketiga, nama prosesnya P6. Karena tadi berhenti di 8, jadi kita mulainya dari 8 juga. Di sini P6 ada 6 BT-nya. Ditandai di gancarnya, kita tandain dengan warna biru. Selanjutnya kita ambil 6 kotak. Setelah dapat 6 kotak, dia berhenti di 14. Jadi saat rampungnya adalah 14. Selanjutnya kita cari lama tanggap atau RT, yaitu FT dikurang AT. 14 dikurang 1 sama dengan 13. Selanjutnya kita di proses yang keempat, nama prosesnya P5. Karena tadi berhentinya di 14, jadi kita mulainya di 14 juga. P5 memiliki BT 6. Kita tandain di gancarnya dengan warna merah. Kita ambil 6 kotak. Setelah dapat 6 kotak, kita lihat berhentinya di 20. Setelah itu kita cari lama tanggap atau RT, yaitu FT kurang AT. 20 kurang 2 sama dengan 18. Jadi lama tanggap atau RT-nya 18. Selanjutnya di proses yang kelima, nama prosesnya P4. Karena tadi berhentinya di 20, jadi kita mulainya di 20 juga. Di P4 ini BT-nya ada 1. Jadi kita tandain di sini dengan warna ungu. Kita ambil 1 kotak. Setelah dapat 1 kotak, berhentinya di 21. Jadi FT-nya 21. Terus kita cari lama tanggap atau RT-nya dengan cara FT kurang AT. 21 dikurang 3 sama dengan 18. Selanjutnya di proses yang keenam, nama prosesnya P3. Karena tadi berhenti di 21, jadi kita mulainya dari 21 juga. Di P3, BT-nya ada 4. Kita tandain di gancarnya warna orange. Kita ambil 4 kotak. Setelah selesai ambil 4 kotak, karena dia berhenti di 25, jadi FT-nya ada 25. Lanjut mencari lama tanggap, yaitu FT kurang AT. 25 dikurang 4 sama dengan 21. Selanjutnya di proses yang ke-7, nama prosesnya P7. Karena tadi berhenti di 25, jadi kita mulai di 25 juga. Di P7, BT-nya ada 2. Kita tandain di gancarnya dengan warna abu-abu. Setelah itu kita jalankan 2 kotak. Setelah dijalankan 2 kotak, dia berhenti di 27. Jadi FT-nya 27. Lanjut mencari lama tanggap atau RT, yaitu FT kurang AT. 27 dikurang 5 sama dengan 22. Kelemahan dari FCFS: 1. Waiting time rata-ratanya cukup lama. 2. Terjadinya convoy effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. 3. Algoritma ini juga menerapkan konsep non-preemptive, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses yang lain. Preemptive Shortest Job First atau PSJF. PSJF adalah versi perintah pendek dari algoritma penjadwalan Shortest Job First atau SJF. Dalam PSJF, proses dengan waktu eksekusi terpendek akan dieksekusi terlebih dahulu. Namun, PSJF dapat melakukan preemptive, yang berarti proses yang sedang dieksekusi dapat dihentikan jika ada proses baru dengan waktu eksekusi yang lebih pendek. Contoh soal:
Hitunglah average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI dari ketujuh proses tersebut dengan menggunakan algoritma PSJF dan buatlah Gantt chart-nya. Nama proses P1 saat tiba 0, lama proses 5. Nama proses P2 saat tiba 1, lama proses 3. Nama proses P3 saat tiba 4, lama proses 4. Nama proses P4 saat tiba 3, lama proses 1. Nama proses P5 saat tiba 2, lama proses 6. Nama proses P6 saat tiba 1, lama proses 6. Nama proses P7 saat tiba 5 dan lama proses 2. Langkah-langkah. Yang pertama, urutkan proses tersebut dari pertama kali datang, nama prosesnya, saat tiba, dan lama proses, yaitu P1, 0 dan 5, P2, 1 dan 3, P6, 1 dan 6, P5, 2 dan 6, P4, 3 dan 1, P3, 4 dan 4, P7, 5 dan 2. Langkah yang kedua, menjumlahkan lama proses dari P1 sampai P7, yaitu 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Langkah yang ketiga, untuk mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI, kita harus mencari terlebih dahulu saat mulai, saat rampung, dan lama tanggap dari proses tersebut. Nama proses P1 saat tiba 0, lama proses 5, saat mulai 0, saat rampung 11, lama tanggap 11. Nama proses P2 saat tiba 1, lama proses 3, saat mulai 1, saat rampung 4, lama tanggap 3. Nama proses P6 saat tiba 1, lama proses 6, saat mulai 15, saat rampung 21, lama tanggap 20. Nama proses P5 saat tiba 2, lama proses 6, saat mulai 21, saat rampung 27, lama tanggap 25. Nama proses P4 saat tiba 3, lama proses 1, saat mulai 4, saat rampung 5, lama tanggap 2. Nama proses P3 saat tiba 4, lama proses 4, saat mulai 11, saat rampung 15, lama tanggap 11. Nama proses P7 saat tiba 5, lama proses 2, saat mulai 5, saat rampung 7, lama tanggap 2. Lama tanggap dapat didapatkan dari saat rampung dikurang saat tiba. Langkah kelima, TI sama dengan jumlah lama tanggap atau RT. Jadi, TI sama dengan 11 tambah 3 tambah 20 tambah 25 tambah 2 tambah 11 tambah 2 sama dengan 74. Kemudian langkah yang keenam, TR sama dengan jumlah lama tanggap dibagi jumlah lama proses. Jadi TR sama dengan 74 dibagi 7 sama dengan 10,57. Non-Presumptive Shortest Job First atau NPSJF. NPSJF adalah versi non-presumptive dari algoritma SJF. Dalam NPSJF, setelah suatu proses dimulai, proses tersebut tidak dapat dihentikan hingga selesai. Proses yang memiliki lama proses terpendek akan dieksekusi terlebih dahulu. Contoh soal. Nama proses saat tiba lama proses P1 05, P2 13, P3 44, P4 31, P5 26, P6 16, P7 52. Hitunglah average wait time atau TR dari turnaround time atau TI dari ketujuh proses tersebut dengan menggunakan algoritma NPSJF dan buatlah Gantt chart-nya. Untuk langkah-langkahnya, kita urutkan proses tersebut dari pertama kali datang. Seperti nama proses saat tiba lama proses P1 05, P2 13, P6 16, P5 26, P4 31, P3 44, P7 52. Langkah kedua adalah menjumlahkan lama proses dari P1 sampai P7, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Langkah ketiga adalah untuk mencari average wait time atau TR dan turnaround time atau TI. Kita harus mencari terlebih dahulu saat mulai, saat rampung, dan lama tanggap dari proses tersebut. Dikarenakan P6 dan P5 bernilai sama, maka kita dapat melanjutkan prosesnya dengan melihat dari AT yang terkecil.
Nama proses sampai 1, saat tiba 0, lama proses 5, saat mulai 0, saat rampung 5, lama tanggap 5. P2, nama proses P2, saat tiba 1, lama proses 3, saat mulai 8, saat rampung 11, lama tanggap 10. Nama proses P6, saat tiba 1, lama proses 6, saat mulai 15, saat rampung 21, lama tanggap 20. Nama proses 45, P5, saat tiba 2, lama proses 6, saat mulai 21, saat rampung 27, lama tanggap 25. Nama proses P4, saat tiba 31, lama proses 1, saat mulai 5, saat rampung 6, lama tanggap 3. Nama proses P3, saat tiba 4, lama proses 4, saat mulai 11, saat rampung 15, lama tanggap 11. Nama proses 4 P7, saat tiba 5, lama proses 2, saat mulai 6, saat rampung 8, lama tanggap 3. Proses yang pertama kali dieksekusi adalah P1. Karena memiliki AT yang terkecil, maka P1 akan mulai dari 0 dan rampung di 5 serta lama tanggapnya RT sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Tidak seperti PSJF, setelah suatu proses dimulai, proses tersebut tidak dapat dihentikan hingga selesai. Proses selanjutnya akan berjalan adalah proses yang memiliki lama proses terkecil yaitu P4 yang memiliki lama prosesnya yaitu 1. Jadi P4 akan mulai dari 5 dan rampung di 6 serta lama tanggapnya RT sama dengan 6 kurang 3 sama dengan 3. Proses selanjutnya yaitu P7 karena memiliki lama prosesnya 2. Jadi P7 akan mulai di 6 dan rampung di 8 serta lama tanggapnya yaitu RT sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Setelah P7 berjalan, selanjutnya P2 akan mulai di 8 dan rampung di 11 serta lama tanggapnya RT sama dengan 11 dikurang 1 sama dengan 10. P3 akan berjalan dimulai dari 11 dan rampungnya di 15 serta lama tanggapnya RT sama dengan 15 dikurang 4 sama dengan 11. Karena P6 dan P5 memiliki lama proses yang sama, maka kita dapat membandingkan saat tiba atau AT terkecil sehingga P6 yang akan dieksekusi. Dia akan mulai di 15 dan rampung di 21 serta lama tanggapnya RT sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 20. Yang terakhir, P5 akan mulai di 21 dan rampung di 27 serta lama tanggapnya RT sama dengan 27 kurang 2 sama dengan 25. Langkah kelima, TI sama dengan 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 77. Untuk langkah ke-6, TR sama dengan 777 sama dengan 11. Kelemahan dari NPSJF adalah susahnya untuk memprediksi lama proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Proses yang mempunyai lama proses yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. High Hash Penalty Ratio Next atau HPRN. HPRN adalah algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses dengan saat tiba atau AT terkecil serta mempertimbangkan proses dengan rasio denda tertinggi yang akan dieksekusi selanjutnya. Contoh soalnya sebagai berikut. Hitunglah TR dan TI dari ketujuh proses tersebut dengan menggunakan algoritma HPRN dan buatlah Gantt chart-nya. Untuk menjawab soal di atas, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu adalah urutkan proses tersebut dari saat tiba atau AT terkecil. Yaitulah sebagai berikut. Di sini memiliki kasus khusus yaitulah di P2 dan di P6 yang memiliki saat tiba yaitu sama-sama 1. Jadi kita akan mengurutkannya dari lama proses terkecil. Langkah kedua yaitu adalah menjumlahkan lama proses dari P1 sampai P7, yaitu adalah 5 ditambah 3, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 1, ditambah 4, tambah 2, sama dengan 27. Sehingga kita mendapatkan jumlah keseluruhan dari proses dari P1 sampai P7 adalah 27. Jadi kita dapat membuat kolom atau gancaran sebanyak 27. Langkah ketiga yaitu adalah untuk mencari TR dan TI, kita harus mencari terlebih dahulu saat mulai atau ST, saat rampung atau FT, dan lama tanggap atau RT dari proses tersebut. Langkah keempat yaitu adalah kita akan memulai prosesnya. Proses yang pertama kali yang akan berjalan yaitu adalah P1. Karena seperti definisi dari HPRN yang menyatakan bahwa
akan mendahulukan proses dengan AT atau saat tiba terkecil. Jadi P1 akan jalan dari 0 dan rampung di 5. Untuk mencari lama tanggapnya kita akan menggunakan rumus, yaitu lama tanggap atau RT sama dengan saat rampung atau FT dikurang saat tiba atau AT. Jadi untuk P1 ini lama tanggapnya yaitu adalah 5 dikurang 0 sama dengan 5. Angka kelima yaitu adalah untuk mencari proses setelah P1 yang berjalan tadi, kita akan menggunakan rumus, yaitu adalah rumus rasio penalti S ditambah BT per BT. S didapatkan dari rumusnya, yaitu adalah S sama dengan FT kurang AT. Yang S yaitu adalah waktu sia-sia, FT yaitu adalah saat rampung, AT yaitu adalah saat tiba, BT yaitu adalah lama proses. Selanjutnya kita akan mulai dari proses P2. 5 dikurang 1 sama dengan 4. 5 didapatkan dari saat rampung P1 tadi. Setelah itu 4 ini akan kita masukkan ke rumus rasio penalti. 4 ditambah 3 per 3 sama dengan 2,3. 3 didapatkan dari lama proses dari P2 itu tersebut. Selanjutnya yaitu adalah proses P3. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 1 ditambah 4 per 4 sama dengan 1,25. Selanjutnya itu adalah proses P4. 5 dikurang 3 sama dengan 2. 2 ditambah 1 per 1 sama dengan 3. Selanjutnya di proses P5, 5 dikurang 2 sama dengan 3. 3 ditambah 6 per 6 sama dengan 1,5. Selanjutnya yaitu adalah proses P6, 5 dikurang 1 sama dengan 4. 4 ditambah 6 per 6 sama dengan 1,6. Yang terakhir yaitu adalah proses P7, 5 dikurang 5 sama dengan 0. 0 ditambah 2 per 2 sama dengan 1. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa HPRN akan mempertimbangkan proses dengan rasio denda tertinggi yang akan dieksekusi selanjutnya. Jadi di sini memiliki rasio penalti tertinggi dimiliki oleh P4 yaitu adalah 3. Jadi setelah P1 berjalan, P4 yang akan berjalan. Dia akan mulai di 5 dan saat rampungnya yaitu dari 6. Untuk lama tanggapnya kita akan menggunakan rumus yang tadi. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Jadi lama tanggap dari P4 yaitu adalah 3. Untuk mencari proses yang akan berjalan setelah P4 tadi, kita akan menggunakan rumus rasio penalti lagi. Dimulai dari P2. 6 dikurang 1 sama dengan 5. 6 didapatkan dari saat rampung P4 tadi. Dan 5 ini kita akan masukkan ke rumus rasio penalti. 5 ditambah 3 per 3. 3 didapatkan dari lama proses dari P2 itu tersebut sama dengan 2,6. Selanjutnya yaitu adalah P3. 6 dikurang 4 sama dengan 2. 2 ditambah 4 per 4 sama dengan 1,5. Selanjutnya di proses P5. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 ditambah 6 per 6 sama dengan 1,6. Selanjutnya di proses P6. 6 dikurang 1 sama dengan 5. 5 ditambah 6 per 6 sama dengan 1,83. Yang terakhir yaitu proses P7. 6 dikurang 5 sama dengan 1. 1 ditambah 2 per 2 sama dengan 1,5. Di fase ini yang memiliki rasio tertinggi yaitu adalah dimiliki P2 yaitu adalah 2,6. Jadi P2 akan berjalan setelah P4. Dia akan mulai di 6 dan rampungnya di 9. Lama tanggapnya yaitu adalah 9 dikurang 1 yaitu adalah 8. Selanjutnya kita akan mencari proses yang akan berjalan setelah P2 tadi. Akan dimulai dari P3. 9 dikurang 4 sama dengan 5. 9 didapatkan dari saat rampung dari P2 tadi. 5 kita akan masukkan ke rumus rasio penaltinya. 5 ditambah 4 per 4. 4 didapatkan dari lama proses P3 tersebut sama dengan 2,25. Di proses selanjutnya yaitu adalah P5. 9 dikurang 2 sama dengan 7. 7 ditambah 6 per 6 sama dengan 2,16. Proses selanjutnya yaitu adalah P6. 9 dikurang 1 sama dengan 8. 8 ditambah 6 per 6 sama dengan 2,3. Proses yang terakhir yaitu adalah P7. 9 dikurang 5 sama dengan 4.
4 ditambah 2 per 2 sama dengan 3. Dari fase ini kita mendapatkan bahwa P7 memiliki rasio penalti tertinggi yaitu 3. Jadi setelah P2 berjalan, P7 yang akan berjalan. P7 akan mulai di 9 dan saat rampungnya itu adalah 11. Dan lama tanggapnya itu adalah 11 dikurang 5 adalah 6. Kita akan mencari proses selanjutnya yang akan berjalan setelah P7. Kita akan mulai dari P3, 11 dikurang 4 sama dengan 7. 11 didapatkan dari saat rampung proses P7 tadi. Setelah itu kita akan memasukkannya ke rumus rasio penalti. 7 ditambah 4 per 4 sama dengan 2,75. Di proses P5, 11 dikurang 2 sama dengan 9. 9 ditambah 6 per 6 sama dengan 2,5. Yang selanjutnya yaitu proses P6. 11 dikurang 1 sama dengan 10. 10 ditambah 6 per 6 sama dengan 2,6. Dari proses ini kita mendapatkan bahwa yang memiliki rasio tenda tertinggi yaitu adalah P3. Yang memiliki rasio tenda tertingginya yaitu 2,75. Sehingga P3 akan berjalan setelah P7. Dia akan mulai di 11 dan saat rampungnya yaitu di 15. Lama tanggapnya yaitu adalah 15 dikurang 4 sama dengan 11. Baiklah, kita akan lanjut untuk mencari proses yang akan berjalan setelah P3. Kita akan menggunakan rumusnya tadi yaitu rumus rasio penalti. Kita akan dimulai dari P5. 15 dikurang 2 sama dengan 13. Setelah itu kita akan memasukkannya ke rumusnya. 13 ditambah 6 per 6 sama dengan 3,16. Yang selanjutnya adalah P6, 15 dikurang 1 sama dengan 14. 14 ditambah 6 per 6 sama dengan 3,3. Di fase ini kita mendapatkan tanda tertinggi dimiliki oleh P6 yaitu adalah 3,3. Jadi setelah P3 berjalan, P6 yang akan berjalan mulai di 15, selesainya di 21. Dan lama tanggapnya itu adalah 21 dikurang 1 yaitu adalah 20. Setelah itu, setelah P6 berjalan, P5 yang akan berjalan, dia akan berjalan di 21 dan saat rampungnya di 27. Dan lama tangkapnya itu adalah 27 dikurang 2 sama dengan 25. Langkah ke-6 yaitu kita akan mencari TI-nya. Rumusnya itulah TI sama dengan jumlah dari lama tanggap atau RT. Jadi kita akan menjumlahkan keseluruhan dari RT tersebut. TI sama dengan 5 ditambah 8, ditambah 20, ditambah 25, ditambah 3, ditambah 11, ditambah 6, sama dengan 27. Langkah terakhir yaitu adalah langkah ke-7, kita akan mencari TR. Rumusnya itulah TR sama dengan jumlah dari lama tanggap atau RT yang sudah kita jumlahkan tadi, per jumlah proses, yaitu adalah 7. Jadi TR sama dengan 78 per 7 sama dengan 11,14. Selanjutnya yaitulah kelemahan dari HPRN. Yang pertama yaitulah membutuhkan perhitungan rasio penalti yang kompleks. Yang kedua itulah performa tergantung pada variasi beban kerja. Yang ketiga itu sulit menilai lama aktivitas pendek dengan akurat. Yang keempat yaitulah resiko inversion prioritas, yaitu proses lebih singkat dapat mendapatkan prioritas lebih rendah. Yang terakhir yaitu yang kelima, perhitungan rasio penalti dapat menyebabkan overhead yang tinggi terhadap CPU. Hai, saya Pedi Saputra dengan NIM 8020220017. Saya ingin mempresentasikan materi tentang round robin. Nah, round robin itu apa? Round robin adalah proses diberikan waktu tetap untuk dieksekusi atau disebut dengan quantum time. Dan jika belum selesai, dipindahkan ke belakang antrian untuk dieksekusi kemudian. Berikut cara pengerjaan round robin. Langkah yang pertama yaitu proses pertama yang akan dieksekusi adalah P1. Dia akan mulai di 0 dan akan berjalan sebanyak 2 dikarenakan kuantumnya 2 dan memiliki sisa lama prosesnya. Langkah yang kedua
yaitu P2 akan dimulai di 2 dan berjalan sebanyak 2 dan sisa lama prosesnya 1. Proses selanjutnya P6 mulai di 4 dan juga akan berjalan sebanyak 2 kali serta memiliki sisa lama proses 4. Langkah yang ketiga yaitu P5 yang akan dimulai di 6 akan berjalan sebanyak serta memiliki sisa dari lama prosesnya 4. Langkah yang keempat yaitu kita P4 hanya memiliki lama prosesnya 1, maka kita akan berjalan di sebanyak 1 serta kita akan memasukkannya ke tabel 4 mulai di 8 dan selesai di 9. Maka langkah tanggapannya yaitu 9 dikurang 3 sama dengan 6. Proses selanjutnya P3 akan dieksekusi serta akan melanjutkannya dari proses yang sebelumnya. P3 akan mulai di 9 dan akan berjalan sebanyak 2 serta memiliki sisa lama proses yaitu 2. Proses selanjutnya P7 akan mulai di 11 dan berjalan sebanyak 2 dan P7 pun selesai, jadi kita dapat menulis di tabel P7 mulai di 11 rampung di 13, maka lama tanggapannya yaitu 13 dikurang 5 sama dengan 8. Dari proses yang sudah kita lakukan tadi, kita dapat menyebutnya dengan round 1 dikarenakan banyak lama proses yang belum selesai dieksekusi. Selanjutnya kita akan masuk ke round kedua yang akan dimulai dari P1 dan berjalan sebanyak 2 serta memiliki sisa lama prosesnya 1. Proses selanjutnya P2 karena P2 memiliki sisa dari lama proses yang 1, maka akan berjalan sebanyak 1 kali dan selesai kita akan memasukkan ke tabel P2 mulai di P2 dan rampungnya di 16. Maka lama tanggapannya yaitu 16 dikurang 1 sama dengan 15. Selanjutnya P6 akan berjalan sebanyak 2 kali dan memiliki sisa lama prosesnya 2. P5 akan berjalan sebanyak 2 dan memiliki sisa lama prosesnya 2. Selanjutnya P3 akan berjalan sebanyak 2 dikarenakan P3 memiliki sisa lama prosesnya 2, maka P4 nya akan selesai. Jadi kita dapat menulisnya di tabel P3 mulai di 9 rampung di 22, maka lama tanggapannya 22 dikurang 3 sama dengan 18 dan selesai round 2. Selanjutnya kita akan ke round ketiga yaitu dimulai di P1 karena P1 hanya memiliki sisa lama prosesnya 1, maka akan berjalan sebanyak 1. Setelah itu kita dapat menulisnya di tabel 1 mulai di 0 rampung di 23, maka lama tanggapannya 23 dikurang 0 sama dengan 23. Proses selanjutnya P6 akan berjalan sebanyak 2 dan selesai kita akan membuatnya di tabel P6 mulai di 4 dan rampung di 25, maka lama tanggapannya yaitu 25 dikurang 1 sama dengan 24. Dan proses terakhir yaitu di round 3 adalah P5, dia akan berjalan sebanyak 2 kali, maka akan ditulis di tabel P5 mulai di 8 rampung di 27, maka lama tanggapannya adalah 27 dikurang 2 sama dengan 25. Itulah beberapa langkah pengerjaan dari round robin. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Kelemahan metode round robin. Yang pertama, overheat dari perputaran berkala dapat mengurangi kinerja sistem. Lalu yang kedua, proses panjang mungkin mengalami waktu tunggu lama dalam antrian. Yang ketiga, kurang optimal untuk proses sangat pendek atau sangat panjang. Selanjutnya, kinerja bergantung pada ukuran kuantum dengan risiko overheat atau kurangnya responsivitas. Selanjutnya, semua proses mendapatkan kesempatan yang setara tanpa prioritas khusus. Yang terakhir, ukuran kuantum yang besar dapat mengurangi responsivitas terhadap input pengguna.